Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya wal mursalin wal ali wal ashabi wa tabi'in. Maususan ila hadzal musannif Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Nafa'ana Allah taala wa bi ulumihi amin. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adabu ma ba'da du'a. Halaman 14. Yes, ketemu Pak. Jadi setelah sampai ke masjid, nah itu urutan ya urutannya bangun tidur, berwudu atau mandi, terus berangkat ke masjid, masuk ke masjid, melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ketika sudah masuk ke masjid, sudah melakukan sholat sunnah sesuai dengan urutan yang kemarin, maka fa'idha farauta minad du'ai, setelah sholat sunnah itu baca doa. Setelah baca doa, fa'idha farauta minad du'ai, apabila selesai minad du'ai, selesai berdoa, fa'idha farauta minad du'ai, apabila selesai berdoa atau berakhir doanya, sudah berakhir, fala tastaghil, maka tidak sibuk, fala tastaghil, maka jangan sibuk, ila waqtil fardih, sampai waktunya sholat fardu, sholat subuh berarti. Artinya setelah selesai melakukan sholat tahiyatul masjid, yang mana sholat tahiyatul masjid itu juga sama ketika kita melakukan sholat qobliyatus subhi, sholat fajar. Fala tastaghil, janganlah sibuk ya, ila waqtil fardhi, sampai masuk waktunya sholat subuh berarti. Illa bifikrin, kecuali berfikir, tafakur ya. Au tasbihin, atau bertasbih, au qiraati qur'ani, atau membaca Quran. Adabu ma ba'da du'a, ketika berdoa, ini sudah pembahasan tentang berdoa. Jadi setelah sholat sunnah tahiyatul masjid ataupun qabla subhi ya, sholat fajar sebelum subuh, sebagaimana penjelasan kemarin ada doanya. Nah, setelah selesai doa itu, fa idza farauta minad du'a, maka fala tastaghil, jangan sibuk dengan sesuatu apapun, ila waqtil fardhi, sampai masuk waktunya sholat subuh. Illa bifikrin au tasbihin, kecuali bertafakur ya, berzikir. Fikrin itu ya bertafakur, makna berzikir saja. Au tasbihin, atau bertasbih, au qiraati qur'ani, atau membaca Quran. Artinya sembari menunggu waktu sholat subuh, ya sibukkan dengan bertasbih, berzikir, atau membaca Al-Quran. Fa idza sami'tal adzana, maka apabila mendengar al-adzana kepada azan,
Fa idza sami'tal adzana maka apabila mendengar siapa engkau azana kepada azan fi asna'i dzalika di waktu itu faqta maka putuslah ma apa anta fihi yang kau perlakukan fihi ma sesuatu anta fihi yang kau lakukan di dalam itu, di dalam waktu itu. Fa idza sami'tal azana maka apabila engkau mendengar azana kepada azan fi asna'i dzalika di waktu itu faqta ma anta fihi ya maka berhentilah kamu. Artinya tadi kan kita disuruh berzikir, bertasbih atau membaca Al-Qur'an. Tapi ketika sudah azan dikumandangkan maka berhenti. Yang membaca Al-Qur'an ya berhenti, yang berzikir berhenti. Untuk apa? Ya untuk menjawab. Wastaghil, dan sibuklah engkau bijawabil muadzini dengan menjawab azan. Wastaghil, dan sibuklah bijawabil muadzini dengan menjawab azan. Jadi apapun yang kita lakukan ketika sudah ada bunyi azan maka faqta ma anta fihi, berhentilah. Cuma masalahnya ketika bulan puasa ini biasanya seperti saat ini kita ini orang berpuasa itu yang ditunggu ya azan maghrib. Tapi ketika azannya tidak dihiraukan, kita enak saja makan. Padahal orang bertasbih saja, berzikir, baca Al-Qur'an itu etika ya. Etikanya fakta dulu, berhenti dulu ketika ada orang azan. Dan sementara kita ya sudah kita biarkan tinggal makan saja, azannya berlalu. PHP berarti kita ini, pemberi harapan palsu. Yang ditunggu azan, ketika azannya datang gak dihiraukan. Fa idza qala muadzin, apabila berkata muadzin atau mengucapkan muadzin Allahu akbar Allahu akbar, fakul maka jawablah misla dzalik, sama seperti itu. Jadi Allahu akbar ya jawabnya Allahu akbar. Wa kadzalika fi kulli kalimatin, dan demikian juga di seluruh kalimat ya, di setiap kalimat azan jawabannya sama. Kalau muadzin Allahu akbar ya jawabnya Allahu akbar. Illa fi hayya 'alataini, kecuali dua hayya 'ala. Hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Nah, maka ini jangan disamakan, karena saya juga punya teman dulu waktu di pondok. Ketika orientasi santri baru, dia telat disuruh jawab azan. Karena kebetulan di situ pas itu azan duhur, sudah dijawab azan Allahu akbar, enak aja Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah, jawab syahadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin hayya 'alas shalah, dijawabnya juga hayya 'alas shalah. Disamakan. Jadi illa fi hayya 'alataini. Jadi untuk urusan azan aja kalau enggak belajar malu terkadang gitu. Maka untuk hayya 'alataini, dua hayya 'ala itu jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fa idza qala, maka apabila berkata siapa muadzin atau mengucapkan melafalkan as-shalatu khairum minan naum, khusus subuh. Ya karena ini azan subuh ya, karena waktunya memang subuh di sini memang masih. As-shalatu khairum minan naum. Fakul, maka jawablah shadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Shadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi jawabannya yaitu jangan diikuti as-shalatu khairum minan naum juga. Fa idza sami'ta liqamata, apabila mendengar liqamata kepada orang yang iqamah, fakul, maka katakan atau jawab misla ma yaqulu, sama seperti apa yang dikatakan. Jadi Allah kalau iqamah Allahu akbar ya sudah jawab Allahu akbar.
illa fi qaulihi qad qamatis shalah, kecuali ketika sampai pada kalimat qad qamatis shalah. Fakul, maka jawabannya aqamahallahu wa adamaha ma damat samawati wal ard. Nah, ketika orang yang iqamah sudah sampai pada pelafalan qad qamatis shalah, maka jawabannya adalah aqamahallahu wa adamaha ma damat samawati wal ard. Itu yang membedakan. Kalau di azan yang membedakan hayya 'alas shalah, jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi kalau di iqamah yang membedakan qad qamatis shalah, jawabnya adalah aqamahallahu wa adamaha ma damat samawati wal ard. Fa idza farauta min jawabil muadzini, maka apabila selesai menjawab muadzin, ya, fakul, maka katakan, engkau baca doa, Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika wa aswati du'atika wa idbari lailika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadan wasilatal wal fadilata wad darajatar rafi'ata wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adta innaka la tuhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Itu doanya. Kalau kita kan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salat, itu kan. Fa idza sami'tal adzana, maka apabila engkau mendengar al adzana kepada azan, wa anta fis sholati, dan engkau fis sholati sedang salat. Nah, ketika kita dalam kondisi salat lalu mendengar azan, ya, fatammim sholatah, sempurnakan dulu sholatnya. Jangan tiba-tiba pas sholat ada azan jawab azan karena keutamaan azan, maka batal nanti sholatnya. Lalu bagaimana caranya? Fatammim sholatah, sempurnakan dulu sholatnya. Summa tadaruk jawab ba'da salam ala wajhihi, maka setelah itu ya jawab azan itu setelah salam, setelah selesai sholat berarti. Jawabannya ya sesuai urutannya itu sudah jawabannya. Fa idza ahramal imamu bil fardhi, ketika takbiratul ihram al imamu, siapa imam, bil fardhi, jadi salatnya. Nah, ketika imam sudah mulai takbiratul ihram, ahramal imamu itu takbiratul ihram, ahrama itu takbiratul ihram. Diberi nama atau diistilahkan takbiratul ihram di dalam sholat, ya. Ini banyak yang tidak paham. Allahu Akbar dalam sholat itu diberi nama, diistilahkan sebagai istilah takbiratul ihram karena selesai takbir itu diharamkan mengerjakan sesuatu yang bukan ketentuan sholat. Makanya diberi nama takbiratul ihram. Jadi setelah takbir maka haram sudah melakukan segala sesuatu kecuali ketentuan-ketentuan sholat. Lah ketika imam sudah takbiratul ihram, fala tastagil, maka janganlah engkau sibuk, illa bil iktida'i bihi, kecuali dengan mengikuti imam. Illa bil iktida'i bihi, kecuali dengan mengikuti imam, wasolli, dan sholat fardu, kepada sholat farduh, ya, subuh berarti, kama sayudla alaika, sebagaimana akan diterangkan alaika kepadamu, fi kaifiyatis sholatih, di dalam bab pembahasan ketentuan sholat, wa adabiha, dan etika-etika sholat. Nah, nanti ada bab khusus ini, kaifiyah sholat dengan adab sholat, nanti ada bab khusus, ada pembahasan khusus. Sekarang masih bahas sholat subuh, setelah sholat subuh ini masih waktu sholat subuh. Fa idza farautah, maka apabila selesai, ya selesai sholat berarti selesai sholat subuh. Maka apabila selesai sholat subuh, fakul,
Ya, katakan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Berarti disuruh berzikir ini. Jadi setelah selesai sholat maka berzikir, ya zikirannya ya ini, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adilnal jannata darus salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'mati wal fadli was sana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, ini disuruh berzikir setelah selesai sholat. Berzikir berjamaah. Jadi Imam Ghazali saja yang memang sudah mempunyai laqab sebagai Hujjatul Islam, yang banyak faham tentang sunnah-sunnah, ini menyarankan agar setelah selesai sholat fardu, sholat berjamaah itu dilakukan ya zikiran-zikiran seperti ini. Nah, dan ini zikir ini ya secara berjamaah, makanya di sini domirnya pakai wa adkhilnal jannah. Fahayyina rabbana bisalam wa adinal jannata darus salam. Dan secara berjamaah ini. Ya, terlepas ada orang yang tidak mau berzikir atau tidak mau zikir bersama-sama setelah sholat jamaah, ya tidak berdosa juga, karena memang zikir itu bukan kewajiban, artinya tidak masuk pada rangkaian sholat. Ketika sudah salam maka sholat itu sudah selesai. Zikir itu tidak masuk pada rangkaian sholat, makanya tidak wajib juga. Tapi etika yang diajarkan oleh Imam Ghazali dan juga para ulama-ulama, ya agar bagaimana setelah kita sholat berjamaah tetap zikirnya juga secara berjamaah. Artinya seperti ini, kita jangan terlalu menyalahkan dan jangan terlalu memvonis atau yang memberikan pernyataan yang negatif kepada orang yang mempunyai pemahaman setelah sholat berjamaah tidak berzikir, tidak zikir berjamaah juga, zikirnya sendiri-sendiri. Tidak salah juga karena memang bukan kewajiban, artinya sholatnya tetap sah. Tapi secara etika kita memang disuruh tetap berzikir berjamaah. Jadi sesuai pemahaman masing-masing lah. Tapi ketika ada orang mengatakan bahwa zikir berjamaah setelah sholat jamaah tidak ada dalilnya, itu bohong. Saya nyatakan bohong. Hadisnya ada di Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Banyak riwayatnya itu. Anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada di Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada. Apa kata Ibnu Abbas? Berzikir berjamaah. Artinya bisauti, dengan suara keras, tidak berdiam. Setelah selesai sholat berjamaah, karena ala ahdi Rasulillah, sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang tidak mau berzikir, ya silahkan, tidak apa-apa, jangan disalahkan.
karena berzikir setelah selesai sholat juga bukan kewajiban. Tapi ketika ada orang mengatakan bahwa zikir keras, zikir secara berjamaah setelah sholat berjamaah itu tidak ada dalilnya, maka itu bohong. Gak pernah belajar hadis berarti. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, bohong. Rasulullah sudah ada seperti itu. Hadisnya di Sahih Bukhari. Anda menawan yang melawan Sahih Bukhari Anda. Kualat Anda melawan Sahih Bukhari. Artinya ya sudah, kita beragama itu ya fair-fair saja, santai-santai saja. Artinya urusan furu'iyah jangan terlalu dipermasalahkan, jangan dibesar-besarkan. Yang pentingnya sholatnya sama-sama menghadap arah kiblat, selesai. Syarat wajib sholat tetap kita memahami la sholata liman lam yaqra' bil Fatihah. Tidak ada Fatihah maka batal sholatnya, sudah selesai. Tapi untuk urusan furu'iyah, untuk urusan kunut, ada yang berkunut, ada yang tidak berkunut, silahkan, tidak ada masalah. Anda tidak berkunut, kami tidak akan menyalahkan. Tapi sekali Anda bilang kunut tidak ada dalilnya, Anda salah. Karena Nabi juga pernah berkunut. Nah, ini kan urusan furu'iyah, sama seperti berzikir berjamaah setelah selesai sholat. Karena kemarin rame-ramenya ya, ini ada kasus tanpa menyebutkan, ada kejadian bahwasanya ada oknum yang mengatakan bahwa zikir rame-rame setelah sholat jamaah itu sama halnya dengan nyanyi-nyanyian. Lah berarti Nabi Muhammad dulu nyanyi-nyanyian seperti itu. Dan ini hadisnya ada di Sahih Bukhari, gak bisa Anda bantah. Sahih Bukhari itu sudah hadis-hadis yang sahih semua. Jadi itu ya urusan zikir ya. Jadi memang etikanya ya kita berzikir berjamaah. Berzikir berjamaah. Nah, terus yang menguatkan lagi hadis tentang berzikir berjamaah ini setelah selesai sholat jamaah, dari Ibnu Abbas juga, silakan dicek juga di Sahih Bukhari semua nih hadisnya. Kuntu a'rifu inqidha'i sholati Rasulillahi bitakbir. Saya ini, kata Ibnu Abbas, tahu bahwa Rasulullah itu selesai sholat ketika saya ini mendengar takbir dari Rasulullah. Artinya zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah berarti ketika seseorang mendengar dari jauh, suara itu lantang apa diam? Apa pelan? Kan pasti lantang. Lah berarti pada waktu itu Rasulullah berzikirnya sudah lantang seperti yang kita ini sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu sudah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, sudah seperti itu. Makanya ditegaskan, banyak itu riwayat-riwayatnya di Sahih Bukhari. Hanya Anda jangan mau dibohongi kalau ada orang mengatakan itu gak dilakukan oleh Rasulullah. Gak ada dalilnya. Suruh saja buka cek Sahih Bukhari. Kalau gak ada, udah potongan apa saya berani sudah. Biar ini tidak terlalu menjadi permasalahan. Ya, biar tidak terjadi permasalahan. Jadi harus sama-sama memaklumilah urusan furu'iyah, kita berbeda tidak apa-apa. Summad'u ba'da dzalika bil jawami. Ya, dilanjutkan. Summad'u ba'da dzalika bil jawami. Kemudian berdoalah selesai berzikir bersama, berdoalah sebagaimana doa bil jawami kawamili wa huwa ma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtuh minhu wa ma lam a'lam. Itu kalau sendirian ya. Kalau imam berarti ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa a'udzubika, kalau imam berarti wa na'udzubika.
Minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtuh kalau sendirian. Kalau imam wa ajilihi ma alimnah minhu wa ma lam na'lam. Kalau sendirian wa ma lam a'lam. Wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilayha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa a'udzubika minan nari wa ma yuqarribu ilayha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa as'aluka min khairin ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al aqibatahu rusda. Atau ya summad'u bima ausa bihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan berdoa sebagaimana doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Bagaimana doanya ini pendek. Fakul doanya, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajiru la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfatah ainin wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi sholihin. Summa qul ma qalahu Isa. Kemudian berdoa sebagaimana doanya Nabi Isa. Bagaimana doanya Nabi Isa? Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairika wa asbahtu murtahinan bi amali fala faqira afqaru minni ilaika wa la ghaniya aghna minka anni. Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasuk bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al dunya akbaru hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit alayya bi dzambi man la yarhamuni. Summad'u bima badalaka minad da'awat. Kemudian berdoalah kamu ya sebagaimana yang kamu tahu, yang kamu ketahui, masyhurati, doa-doa yang masyhur, terserah bebas doanya. Wa fatha mimma auratnahu fi kitabid da'awat. Ya kalau bisa kata Imam Ghazali, hafalkanlah dari doa-doa yang aku sebutkan fi kitabid da'awat di dalam bab doa min kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ada bab khusus doa. Wal takun awqatuka ba'da sholati ila tulu'i syamsi. Wal takun dan awqatuka, wal takun dan jadikan awqatuka waktumu ba'da sholati ila tulu'i syamsi, setelah sholat sampai terbitnya matahari, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Artinya jadikan waktunya kamu itu muwazza'atan ala arba'i wadhaifah, terbagi menjadi 4 tugas sampai terbitnya matahari. 4 tugas, 4 fungsi lah. Wazifatun yang pertama, wazifatun fid da'awati. Bagian pertama khusus untuk waktu untuk berdoa. Wazifatun fil azkari wa tasbihati. Bagian yang kedua, fil azkari wa tasbihati, berzikir dan bertasbih. Wa tukarriruha fi subhatin, dan mengulang-ulang zikiran atau tasbih itu menggunakan tasbih, ya alat itu tasbih itu. Baik itu tasbih yang terbuat dari kayu maupun yang tasbih yang digital. Wa wazifatun fi qiraatil Qur'an, dan gunakan waktu kamu itu untuk membaca Al-Qur'an. Wa wazifatun fit tafakkuri fatufakkiruh. Wa wazifatun fit tafakkuri, dan gunakan untuk bertafakkur. Bertafakkur itu berfikir. Apa yang harus difikirkan? Fatufakkiru fi dzunubika wa khotoyaka wa taqsiruka. Fatufakkiru fi dzunubika wa khotoyaka, berfikir tentang dosa-dosa dan kesalahan sendiri, diri sendiri. Jadi jangan justru memikirkan kesalahan orang lain. Ini maksud tafakkur di sini adalah fi dzunubika, dosa-dosa kita sendiri dan kesalahan-kesalahan sendiri. Introspeksilah. Jangan hanya pintar memikirkan kesalahan orang lain dan dosa-dosa orang lain. Wa taksiruka fi ibadati maulaka, dan berfikir tentang kelemahan-kelemahan kita di dalam beribadah kepada Allah.
wa ta'urrudika li'iqabihil alim, dan berpikir tentang terkadang kita ini berani menghadapi dosa, itu berani menghadapi siksanya Allah itu li'iqabihil alim. Bagaimana nanti kita untuk menghadapi siksa-siksa Allah yang memang alim, bukan alim ya, alim yang maha sakit, yang memang benar-benar sakit. Wa suhtihil azim, dan murkanya Allah yang luar biasa. Wa turattibu bitadbirika auradaka fi jami'i yaumika, dan harus menyusun, kata Imam Ghazali di sini, menyusun perencanaan tentang wiritan-wiritan. Artinya memang kita ini harus punya amalan-amalan, Pak. Zikiran-zikiran yang memang sering kita baca, sering diistiqomahkan ya. Fi jami'i yaumika litadaraka bihi ma faratu min tafsirika. Ya, untuk mengimbangi lah, untuk mengimbangi kekurangan-kekurangan kita. Amalan-amalan kita yang bolong-bolong itu, untuk mengoreksi itu. Wa tahtariza minat ta'arrudi li syuhtillahi ta'ala al-alim, dan juga sebagai benteng ya, sebagai kewaspadaan untuk agar terhindar dari li syuhtillahi ta'ala, murkanya Allah Ta'ala, fi yaumika, di hari itu. Artinya dalam sehari memang kita dianjurkan punya wiritan, punya amalan-amalan. Wa tanwil khaira li jami'il muslimin. Wa tanwi, dan berniatlah, kata Imam Ghazali, berniatlah untuk berbuat baik li jami'il muslimin, kepada seluruh umat muslim. Wa ta'zimu an la tastaghila fi jami'i naharikah, dan ya ditekadkan dalam hati untuk tidak sibuk, artinya tidak menyibukkan di sepanjang hari itu illa bi taatillahi ta'ala, kecuali sibuk untuk taat kepada Allah Ta'ala. Wa taqsidu fi qalbika taatih, ya, dan memilih condong pada satu bentuk ketaatan allati taqdiru alaiha, yang kau mampu. Jadi seperti ini, taat kepada Allah Ta'ala itu kan banyak macam-macamnya, prakteknya banyak. Jadi kita ya disuruh memilih yang semampu kita saja. Kalau kita mampu ya mempertahankan sholat sunnah rawatib, yaitu dipertahankan. Kita mampu sehari ngaji 1 juz, yaitu dipertahankan. Artinya kita memang harus milih. Artinya punya perencanaan, sehari ini saya harus ngaji 2 juz seumpamanya. Itu dijadikan target itu. Semampunya saja. Wa tata'ammalu tahyi'at asbabiha, itu kan. Wa takhtaru afdolaha, ya, dan memilih yang lebih utama. Dari sekian banyak yang kita mampu itu, ambil pilih yang lebih utama, yang besar keutamaannya. Wa tata'ammalu tahyi'at asbabiha litastaghila biha, agar kita bisa istiqomah, bisa sibuk dengan perilaku-perilaku taat itu. Wala tada'angkah tafakkura fi qurbil ajali, dan jangan pernah meninggalkan Anda itu dalam sehari harus pernah berpikir tentang ajal, dekatnya waktu kematian. Wa hululil mautih, dan ketika maut itu datang, ya alqati'i lil amali, semua perencanaan itu ya gagal semua sudah. Tapi ya kita memang sehari itu memang diperintahkan minimal lah kita harus ingat tentang mati. Karena orang kalau ingat tentang mati, minimal di waktu itu takut untuk berbuat tidak baik. Di waktu itu saja. Amalan-amalan apa? Ini ya terakhir ya, amalan-amalan ya. Karena tadi kita dianjurkan untuk ada amalan-amalan zikir ya. Maka di sini ini dikasih amalan yang top oleh Imam Ghazali, terkenal dengan kalimatul 10 kalimat ya, 10 zikiran yang top ini sudah luar biasa ini sudah. Apa saja? Wal yakun min tasbihatika wa azkarika 10 kalimatin, 10 kalimat ini. Yang pertama, ihdahuna, yang pertama salah satu diantaranya adalah
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Yang kedua. Udah pendek-pendek ini, Pak. Tapi ini 10 kalimat, 10 zikiran, ini 10 top ini fadilahnya. Gak ada yang bisa menandingi ini. Terus yang ketiga, satu yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Itu yang ketiga. Yang keempat, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang kelima, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ya. Saya ulangi yang kelima, ini biasanya kita baca di tarawih ya. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruhi. Jangan dibaca rabbul malaikatu warruh. Karena kalau dibaca rabbul malaikatu warruh itu tidak pas. Yang pas itu rabbul malaikati karena menjadi idhofah, menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu wajib jir, berarti rabbul malaikati. Ini kan pendek-pendek seperti ini. Yang keenam, satu yang keenam, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sudah, ini yang keenam. Yang ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyumah wa as'aluhu taubata wal maghfiratah. Itu yang ketujuh itu. Jadi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyumah. Ya. Ada yang membaca alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumuh. Yang paling benar dibaca huwal hayyal qayyumah. Kenapa? Karena hayyal qayyumah di situ itu menjadi naat man'ut atau menjadi mausuf dari Allah yang di depan. Maka sifat dan mausuf atau naat man'ut itu harkat terakhir atau dikenal dengan i'rabnya harus sama. Karena Allah di depan itu astaghfirullah, i'rabnya nasab, maka mausuf atau man'utnya hayyal qayyumah harus sama-sama nasab ya. Jadi yang betul wal hayyal qayyumah. Nah itu. Yang kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'tah wa la radda lima qadaitah wa la yanfa'ul dal jaddi minkal jadduh. Itu yang kedelapan. Zikiran-zikiran yang top itu. Yang kesembilan, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Itu yang kesembilan. Yang kesepuluh yang terakhir, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tukarriru kulla wahidatin min hadhil kalimati imma mi'ata marratin aw sab'ina marratan aw asyra marratin. Baca 100 ataupun 70 minimal 10 kali asyrah marratin wa huwa aqalluhu. Jadi dibaca minimal 10 kali setelah sholat subuh. Liyakunal majmu'u mi'ata wa lazim hadhil awrada wa la tatakallam qabla tulu'i syamsi, dan jangan bicara sampai terbit matahari. Ini amalan-amalan yang top, Pak. Jadi zikiran-zikiran itu dibaca minimal 10 kali, kalau enggak kuat 100, dan tidak berbicara sampai terbitnya matahari. Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari jangan bicara. Dan ini banyak ulama-ulama mengamalkan ini. Fafil khobar, dan di dalam riwayat, saya jelaskan secara singkat saja. Ketika ini kita amalkan, maka keutamaannya adalah min iktaki samani riqabin,
lebih utama daripada memerdekakan 8 budak min waladi Ismail, dari keturunannya Nabi Ismail. Padahal tidak ada keturunannya Nabi Ismail yang jadi budak. Lalu bagaimana pengertian hadis ini? Ini saking besarnya keutamaannya dan fadilahnya amalan-amalan ini. Nah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adabu ma ba'da tulu'i syamsi ila zawali, Allahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan wasi'an wa hayatan thayyibah wa dzurriyyatan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa qalbin la yasha'u wa du'ain la yusma'u. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.